Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 6 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Suster Amira juga dia pergi dari kantor Krishna Dewa karena dia harus ke rumahnya Buana. Pas sampai keluar di sini dia juga ngomong sendiri, sebelum saya ke rumah Buana saya akan menengok dulu ke makam kakak saya, kata Suster Amira. Singkat cerita sampailah ke makam di sini. Suster Amira juga sangat kaget karena di situ akan dipakai balapan mobil ubrut. Di sini juga Suster Amira juga ngomong kepada penonton yang ada di sana, dan dia juga memang benar ini akan dipakai balapan mobil ubrut, kata orang-orang yang ada di sana. Tidak lama kemudian mobil ubrut di sini datang dan Suster Amira di sini dia menyetop dan memberhentikan mobil itu, tapi tidak didengar. Lalu mobil ini juga dia melindas makam kakaknya Suster Amira. Lalu makam kakaknya juga langsung rusak. Pas di sini Suster Amira juga langsung dia menangis di dekat batu nisan makam kakaknya. Lalu dia juga pergi dari makam kakaknya karena melihat mobil yang melindas makam kakaknya dia matar. Dia juga masuk jungkrang. Di sini juga pas dia sampai ke mobil itu dia juga berteriak-teriak kepada supirnya. Dia suruh turun, tapi supir itu tidak terdengar karena suara mobilnya sangat keras sekali. Singkat cerita karena dibantu oleh warga, mobil itu juga bisa pergi dari tempat itu. Lalu di sini juga Suster Amira juga nanya kepada warga yang ada di sana, yang penonton di sana, di mana garis finishnya kak, kata Suster Amira. Lalu warga di sini juga mengatakan dan menunjukkan kepada Suster Amira. Lalu Suster Amira juga langsung ke tempat garis finish. Di sini juga dia ketemu sama supir mobil yang telah melindas makam kakaknya. Di sini dia juga sangat marah sambil menunjuk-nunjuk ke supirnya. Lalu di sini juga supir mobil ini juga dia ngomong kepada Suster Amira, Mbak ini jangan komen sama saya. Saya tidak tahu karena saya ini pembalap. Kalau mau komen itu sama panitia aja, kata supir mobil ini. Lalu di sini gak banyak basa-basi, Suster Amira juga langsung pergi ke panitia dan panitia juga langsung minta maaf kepada Suster Amira. Saya minta maaf dan saya tidak tahu bahwa di areal ini ada makam. Saya tanggung jawab akan memperbaiki makam kakak kamu, tapi bukan hari ini karena hari ini sudah sore. Besok saya akan memperbaiki, kata panitia di sini. Di sini juga Suster Amira juga langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke rumah Buana. Pas sampai ke rumah Buana di sini dia juga karena telat, gak lama kemudian datanglah Dewa. Lalu Dewa juga dia marah kepada Suster Amira. Singkat cerita di sini juga Suster Amira juga dia menjelaskan semuanya kepada Dewa, dan Dewa juga dia suruh masuk kepada Suster Amira. Lalu Suster Amira juga langsung pergi menuju ke kamarnya dan dia juga langsung siap-siap untuk mengasih obat buat Nana. Singkat cerita di sini Suster Amira juga langsung dia juga mengantarkan obat ke kamarnya Nana. Pas sampai ke kamarnya Nana di sini pas Suster Amira mengantarkan obat, Nana juga dia nanya kepada Suster Amira, kenapa muka kamu itu murung, Mira, kata Nana kepada Suster Amira. Tolong cerita sama saya, kata Nana kepada Suster Amira. Lalu Suster Amira juga pas ditanya oleh Nana kayak gitu, dia juga dalam batinnya dia ngomong, saya tidak mungkin saya mengasih tahu kepada Bung Nana bahwa makam kakak saya rusak dipakai balapan oleh mobil ubrut, kata batinnya Suster Amira. Singkat cerita di sini Suster Amira juga ngomong kepada Nana, nggak apa-apa kak, saya tidak apa-apa, kata Suster Amira kepada Nana. Nana juga dia ngomong, kamu itu jangan bohong Mira, kata Nana kepada Mira. Lalu untuk episode selanjutnya terlihat di sini Mbak Eva juga dia akan show. Dia sudah memakai baju dapat Nana di sini. Tiba-tiba pas dia berdiri di sini bajunya sobek karena itu disengaja disobekin oleh si Alia si Hilate. Lalu si Alia juga dia minta maaf kepada Mbak Eva, dan di sini juga Mbak Eva juga dia langsung menelepon Nana dan mengasih tahu kepada Nana. Lalu Nana yang ada di kamarnya dia juga menerima telepon dari Mbak Eva, dan di sini Dewa juga dia mendengarkan dan dia juga nggak banyak basa-basi, dia langsung menuju ke tempat show di mana Mbak Eva akan show. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar dihadang oleh si Ken Kelvin sama si Alia si Hildater. Lalu pas sampai Pak Fajar ke tempat itu, dan di sini juga Mbak Rani juga didorongkan oleh si Alia Siatel. Untung dengan sigap Pak Fajar dia menangkap
Mbak Nurani, dan terjadilah di sini pelong-pelong antara Pak Fajar sama Mbak Nurani. Tapi di sisi lain, si Kevin dia ngomong kepada Pak Fajar, baru aja beberapa hari Cornelia meninggal sudah mencari yang lain, kata si Kevin kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini tidak banyak basa-basi, langsung amarahnya juga memuncak dan langsung menghajar si Kevin. Pas si Kevin dihajar oleh Pak Fajar, Mbak Rani juga di sini langsung dia menghadang Pak Fajar dan memisah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga keesok harinya dia juga menerima telepon dari kantor polisi dan dia juga langsung pergi ke kantor polisi. Ternyata di sini Tante Merlin yang ada di kantor polisi dia dituduh mencuri jam tangan oleh perempuan ini. Lalu perempuan ini juga dia ngomong kepada polisi, pokoknya ibu ini harus dipenjarakan karena dia telah mencuri jam tangan saya, kata ibu ini kepada polisi. Lalu Pak Fajar juga sama Tante Merin juga dia cuman melihat, dan Pak Fajar juga dia bisa membebaskan Tante Merin karena tidak terbukti Tante Merin mencuri. Lalu singkat cerita di sini, di sisi lain Nana juga sampailah ke tempat di mana Mbak Eva mau show. Di sini juga Mbak Eva juga di sini sangat marah kepada si Alia Seattle. Kamu sengaja telah menyobekkan baju saya. Kamu harus bertanggung jawab dan saya akan melaporkan masalah ini ke kantor polisi, kata Mbak Eva kepada si Alia Seattle. Di sini si Alia Seattle sama si Kevin juga dia langsung dia mau keluar dan lari dari tempat itu, tapi pas di depan pintu di sini Dewa datang. Kamu mau kemana, Kevin Alia? Kata Dewa kepada si Kevin dan si Alia Seattle. Kamu harus bertanggung jawab dengan masalah ini. Kamu harus ikut saya ke kantor polisi, kata Dewa kepada si Alia Seattle sama si Kevin. Kamu tidak bisa berkutik lagi, Kevin Alia, kata Dewa. Di sini juga si Alia juga langsung dia kaget dan bolotot, dan di sini dia juga langsung melihat kepada si Kevin. Lalu si Kevin juga dia mengulang, dia mencari cara supaya bisa bebas dari tempat itu, bisa keluar dari tempat itu. Di sini juga si Kevin juga dia melihat kepada Mbak Eva yang lagi menelpon polisi, dan di sini Nana juga dia melihat Mbak Eva yang lagi menelpon polisi, dan dia juga langsung melihat kepada si Kevin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 6 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo, lobati soledat, kami minta kabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.